Engkaulah segalanya buat kami Tuhan, dan hanya nama-Mu lah yang kami panggil saat ini untuk menolong kami. Tuhan, tolonglah kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang saat ini di rumah masing-masing untuk live streaming. Tuhan, jamah hati dan pikiran kami supaya kami semua benar-benar juga siap untuk menikmati daripada firman-Mu. Berbicara tengah-tengah kami Tuhan, dan kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita akan membuka firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8. Baik, yang sudah menemukannya, meskipun Anda di rumah masing-masing untuk live streaming, kita berikan secara bersama-sama satu ayat ini saja pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita semua mengalami masalah yang sama, yaitu kita diteror oleh sebuah penyakit yang kita kenal dengan sebutan coronavirus disease 2019, atau yang lebih terkenal dengan istilah COVID-19. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, fenomena ini sebenarnya bukanlah fenomena baru. 600 tahun, 300 tahun lalu, bahkan puluhan tahun lalu, dan beberapa tahun yang lalu juga sudah pernah ada wabah yang sama, baik di Eropa, bahkan sampai di seluruh dunia. Kita ingat di awal tahun 2000-an, kurang lebih mungkin 9 tahun lalu kalau saya salah ingat, wabah virus Ebola yang membunuh 11.000 manusia. Dan mungkin juga masih ada lagi virus-virus lainnya, penyebab-penyebab kematian lainnya. Bahkan hari ini ada salah satu provinsi di Indonesia yang ada orang yang sakit dan mati karena virus yang lain, bukan virus corona. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan di sini adalah virus corona bukanlah segala-galanya. Virus corona bukanlah segala sesuatu yang menakutkan, seperti apa yang kita pikirkan. Memang dia salah satu virus penyebab kematian, tapi bukan berarti kita lantas menjadi orang yang ketakutan. Kita lantas menjadi orang yang paranoid, sehingga seolah-olah Tuhan sudah tidak ada dalam pikiran kita. Kalau saya ibaratkan ada dua counter yang pertama adalah counter bagaimana Anda bebas atau selamat dari coronavirus. Counter kedua bagaimana Anda masuk ke surga. Saya yakin orang yang mengantri di dua counter ini akan lebih banyak orang yang mengantri di bagaimana kesembuhan coronavirus. Karena emang surga udah gak laku. Lebih laku adalah coronavirus. Kenapa? Itu semua diciptakan oleh sistem pikiran kita. Bayangkan hari-hari ini udah berapa banyak gereja yang mengalihkan ibadahnya menjadi online. Benar, kita mendukung penuh program pemerintah Republik Indonesia untuk memutus rantai penyebaran virus. Meskipun tidak ada jaminan dengan ibadah di rumah, Anda dan saya tidak tertular virus. Bahkan ada gereja yang tetap menyelenggarakan ibadah di gerejanya masing-masing dengan persyaratan. Tidak boleh salaman, sering cuci tangan, dan sebagainya. Mengapa itu
semua harus terjadi karena alam pikiran. Sehingga kita menganggap seolah-olah kalau ibadah di rumah, live streaming seperti ini, tidak rohani. Kita menganggap kalau ibadah di rumah, seolah-olah ini adalah tidak beriman, takut dengan penyakit. Padahal saudara, ada beberapa keuntungan, beberapa kepentingan mengapa kita beribadah di rumah. Yang pertama, menunjukkan keteladanan kita sebagai orang beriman yang taat dan patuh kepada pemerintah. Yang kedua, sebagai orang yang peduli terhadap sesamanya. Kalau saudara punya kasih, saudara harus punya rasa kepedulian agar orang tidak lebih banyak lagi yang jatuh karena sakit virus ini. Dan saya melihat sendiri bagaimana ketegangan orang dalam mengurus orang yang sakit virus corona. Kasihan para medis kalau korban terus bertambah, saudara. Kita harus peduli dengan mereka. Untuk apa kita beriman, tanggung penyakit, tapi kita nggak peduli dengan orang lain. Yang ketiga, ibadah di rumah ternyata membuat Bapak Ibu Saudara, yang saya lihat hari ini di postingannya masing-masing, luar biasa. Semua udah siap, semua udah standby dengan pakaiannya yang rapi, semua udah siap dan semua sudah mulai berdoa memuji-muji Tuhan sebelum live streaming ini dimulai. Artinya hari ini telah terjadi mesbah keluarga di rumah kita masing-masing. Artinya saudara, hari ini kalau kita ada 23 kakak dan semua menyaksikannya, Gesbah Nilai Depok buka 23 cabang dalam satu hari, saudara. Saudara udah punya WL sendiri di rumah sekarang. Saudara udah punya pendoa di rumah sendiri sekarang. Dan saya berharap kepala keluarga mengambil bagian yang paling utama dalam hal ini. Artinya ibadah di rumah mengembalikan fungsi imam kepada kepala keluarga. Yang keempat, saudara, kenapa kita harus ibadah di rumah? Yang keempat, setelah khotbah ini, saya harapkan saudara, kepala keluarga, memimpin sharing dalam rumah masing-masing. Pertanyaannya cuma 2 yang di-sharingkan. Yang pertama, apa yang saudara dapat dari khotbah ini? Yang kedua, sharingkan apa komitmen Anda setelah mendengarkan khotbah ini. Nah, jadi hari ini ada minimal 23 calon pendeta di rumah masing-masing, saudara. Jadi tidak selamanya yang orang pandang jelek, yang orang pikirkan, tidak selamanya yang hari ini orang anggap kita tidak beriman, benar tidak beriman. Jangan-jangan kita bisa mengalami percepatan yang luar biasa, saudara. Karena banyaknya hamba-hamba Tuhan yang diciptakan pada hari ini. Tuhan baik. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada teks kita. Kenapa saya singgung itu di awal? Karena kita bicara hari ini mengenai pikiran. Kalau soal iman, saya tidak meragukan iman saudara dan iman saya. Ibrani pasal 1 yang pertama berkata apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan iman kita hanya satu, yaitu iman kepada Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Tidak ada yang lain. Saudara boleh percaya bahwa obat ini dapat menyembuhkan. Saudara boleh percaya bahwa dokter ini dokter yang bagus. Saudara boleh percaya bahwa ini ramuan untuk menangkal penyakit. Saudara boleh percaya bahwa ini adalah menghasilkan, menguntungkan. Bisnis ini saya akan berhasil, saya akan beruntung. Bisa, saudara, silakan. Tapi bukan berarti itu iman kita. Karena iman tidak cuma bicara mengenai kesembuhan. Katakan amin. Iman gak bicara cuma soal uang. Kalau saudara bicara iman cuma soal kesembuhan, berarti saudara tukang obat. Ayo ikut Yesus pasti sembuh. Ayo ikut Yesus pasti sembuh. Itu jalannya tukang
obat, saudara. Kalau saudara beriman bahwa Tuhan dapat menyediakan segala sesuatu yang saudara minta, harus Tuhan berikan, berarti saudara cuma anggap Tuhan sebagai pembantu. Tolong ambil dong, tolong ini dong, tolong ini dong. Itu bukan iman, saudara. Kalau saudara berpikir bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang Anda perlukan, butuh dana, butuh uang, bayar hutang, bayar kontrakan, saudara, Tuhan bukan ATM-mu dan ATM-ku. Kenapa? Tuhan juga ada pada orang yang sakit. Tuhan juga ada pada orang yang miskin. Tuhan juga ada pada orang yang gak punya apa-apa dan gak bisa apa-apa, saudara. Yang kita batasi iman kita kepada Tuhan seperti apa yang kita pikirkan. Nah, hari ini saya bicara mengenai pikiran. Bagaimana pikiran kita menjadi pikiran, menjadi hikmat yang diberkati Tuhan sesuai dengan pikiran Kristus. Surat Filipi ditulis oleh Paulus di penjara Roma, saudara, dengan tema sukacita. Paulus dalam penderitaan yang luar biasa, Paulus dalam tekanan yang luar biasa, tapi dia berkata di ayat kuncinya Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah. Sekali lagi katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Artinya di luar Tuhan tidak ada sukacita, saudara. Saudara dapat uang, ketawa ketiwi, begitu uang habis saudara menangis. Saudara sehat, saudara ketawa ketiwi, begitu saudara sakit, saudara menangis. Kenapa? Karena itu bukan sukacita. Sukacita itu apapun keadaan kita tetap berkata Tuhan itu baik. Tetap tersenyum meskipun lagi sakit, tetap tersenyum. Meskipun lagi ada masalah, dia tetap tersenyum. Itu namanya sukacita. Saya yang mau bahas itu tema utama dari kitab Filipi. Yang saya mau bahas adalah bagaimana pikiran kita memiliki pikiran Kristus. Yang pertama, pikirkanlah semua yang benar, semua mulia, semua yang adil. Nah, ini yang pertama. Pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Jadi kalau kita mau hidup beriman kepada Tuhan, karena orang berkata kadang-kadang iman itu bertentangan dengan logika, betul nggak? Oh, yang namanya iman itu Pak Pendeta bertentangan dengan logika, mujizat. Orang sakit yang dibilang no hope, yang dibilang ada kesempatan untuk sembuh, dia bisa sembuh. Itu namanya apa? Kepentingan-kepentingan dalam iman. Kita enggak, yang pertama kita pikirkan adalah apa yang benar, apa yang mulia, dan apa yang adil. Jadi pikiran kita itu yang pertama jangan pikirkan hal-hal yang ngaco. Jangan pikirkan hal-hal yang salah atau membenarkan hal-hal yang salah oleh alam pikiran kita. Sebentar saya terganggu dengan keringat yang lucu. Saya khawatir saudara lihat saya garuk-garuk di wajah, saudara berpikir dalam nama Yesus gembala yang keluar virus corona. Saya pun terganggu juga, ya karena gatal, ya mengalir. Nah, Bapak Ibu Saudara, pikirkanlah yang benar, yang mulia dan yang adil. Jangan pikirkan hal-hal yang salah, kan benar lawannya salah. Hal-hal yang salah apa? Ya hal yang, masa kita dewasa nggak tahu hal yang salah. Hal-hal yang salah adalah hal-hal yang tidak sesuai, tidak cocok dengan kebenaran. Itu salah namanya. Misalkan kita memikirkan orang lain bahagia, kenapa kita tidak? Orang lain kok sehat, kok saya enggak? Ini orang lain kenapa ya? Kok jadi negatif thinking terus, ya kayak begini nggak bisa melihat dengan nggak bisa memiliki pikiran Kristus karena pikirannya kotor. Yang kedua, pikirkanlah hal yang mulia. Kalau ngomong hal yang mulia berarti sesuatu yang tidak terjangkau oleh kita. Dia jauh di atas sana, dia begitu luar biasa, dia mulia.
Pikirkan hal-hal yang surgawi, bukan hal-hal yang duniawi. Kemarin saya sempat ngobrol, diskusi sama teman saya di Facebook sampai tengah malam. Kesimpulannya begini, saudara. Pasti kan kalau kita ibadah di rumah, bukan ibadah karena takut virus corona. Itu kesimpulannya. Dan hari kita memang tidak takut. Terbukti 2 hari kita kerja bakti sama-sama seluruh jemaat di tempat ini. Bahkan sampai tadi pagi, tadi subuh, kami melayani, mengawal jemaat kita yang sakit di rumah sakit. Kita nggak takut. Pikirkan hal yang mulia. Artinya apa? Orang yang beriman belum tentu orang yang nggak sakit. Justru kalau orang beriman, dia berkata bahwa saya sakit, saya nggak akan sakit. Nah itu pikirannya konslet. Karena orang yang beriman, dia juga bisa sakit. Justru saat dia sakit, imannya diuji. Jangan sementara saudara berpikir bahwa cuma di luar virus corona lalu iman diuji. Enggak, saudara. Justru kalau kita kena virus corona, pertanyaannya, masih adakah imanmu di bumi? Kalau kita cuma tolak-tolak bala, amin, yes. Tapi kalau tetap kena dan Tuhan menghendakinya, saudara. Ayub berkata kepada istrinya, kau bicara seperti perempuan gila. Apakah yang kau mau cuma yang baik saja, yang buruk tidak? Saudara kasih dalam Tuhan, pikirkanlah hal-hal yang tidak kelihatan, bukan hal-hal yang kelihatan. Amin. Siapa yang gak takut sama virus corona? Takut. Nyesek dikit udah mulai mikir, corona ini. Batuk dikit, orang mikir, corona ini. Ada yang bersin, masuk kabur semua. Siapa yang gak takut? Takut. Bahkan pendeta-pendeta pun takut. Tapi bukan ketakutan, saudara. Ada perbedaannya. Kalau ketakutan itu roh. Tapi kalau takut itu biasa, manusia daging. Saya berkumpul dengan para pendeta bicara mengenai orang yang terkena virus corona di kendaraan umum. Katanya ada yang bersin di kereta, orang kabur. Ada yang batuk di bank, orang kabur. Gak lama lagi saya batuk, semua pendeta kabur. Apa kita bilang mereka gak beriman? Mereka beriman, saudara. Tapi mereka peduli terhadap keluarganya, supaya keluarganya gak tertular. Mereka peduli kepada jemaatnya, supaya jemaatnya gak tertular. Kalau ada pembantu, mereka peduli sama pembantunya, supaya gak tertular. Mengapa? Karena orang beriman adalah orang yang memiliki kasih. Belum tentu orang lain punya iman seperti kita. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk berpikir hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang mulia. Corona itu hal yang najis, hal yang tidak kelihatan, sama seperti kemuliaan. Tapi corona bedanya, dia merenggut nyawa, sangat kemuliaan, memberikan kehidupan yang kekal. Katakan amin. Yang berikutnya adalah semua yang adil. Ya. Yang ketiga adalah semua yang adil. Adil itu apa sih? Ada semangka. Seorang ibu beli sebuah semangka buat 2 orang anaknya. Anak yang pertama berusia 5 tahun, anak yang kedua berusia 17 tahun. Nah, lalu karena ibunya adil, dia belah semangka menjadi 2, pas di tengah-tengah. Ini semangka yang setengah buat anak 5 tahun, ini semangka yang setengah buat anak yang umur 15 atau 17 tahun. Apakah itu keadilan, saudara? Anak yang besar akan berkata, mama itu gak adil. Kenapa? Karena saya butuhkan lebih. Bahkan anak yang kecil bilang gini, mama ini gak adil. Kenapa? Aku kebanyakan. Keadilan itu bukan bagi 2, saudara. Keadilan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Saudara gak perlu berpikir begini, Tuhan, dunia ini kejam, tidak adil.
Kita tahu kapasitas masing-masing. Kalau dia punya orang tua, karena dia nanti setelah tua akan punya tanggung jawab untuk mengurus orang tuanya. Jangan iri hati, susah pikiran karena orang lain lebih daripada kita. Kalau dia punya uang lebih, jangan susah hati. Tuhan gak adil, Tuhan emang kejam. Ya, saudara, kalau Anda gak punya uang, udah berusaha dan gak punya uang, bukan berarti Tuhan gak adil sama saudara. Tapi saudara, Tuhan sedang melatih kita supaya kita kuat dalam setiap keadaan. Kalau saudara sudah sakit hari ini, yang ini sama yang sehat. Kenapa? Karena Tuhan mau lihat setiap kita hari ini. Yang berikutnya, yang keempat, semuanya suci. Ya. Pikiran kita itu ada dua jenis, pikiran yang najis dan pikiran yang suci. Pikiran yang najis bukan cuma perzinahan atau narkoba, saudara, tapi berpikir orang lain lebih buruk daripada kita. Itu sudah najis di hadapan Tuhan. Berpikir bahwa orang lain itu enggak suci, itu pun sudah menajiskan diri kita sama Tuhan. Setiap yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu sudah najis. Makanya kita harus berpikir bahwa Tuhan bilang sama kita, pikirkanlah pikiran yang suci. Yang kelima, semua yang manis. Nah, ternyata ada pikiran yang asam, ada pikiran yang pahit, ada pikiran yang tawar, ada pikiran yang asin. Karena firman Tuhan terus berkata, pikirkan yang manis. Artinya begini, kadang-kadang hidup kita ini gak sesuai dengan kenyataan. Berharap seperti apa, kok dapatnya kayak gini. Saat itu mau di pikiran kita, saudara, kita sedang menuju pikiran yang tidak manis. Pikirkanlah yang manis-manis saja. Orang buat sama kita gak selalu baik. Jangan ingat yang jeleknya aja, ingatlah yang baiknya saja. Saya punya moto hidup, lupakan kebaikan saya buat orang lain, dan ingat terus kebaikan orang buat saya. Itu moto hidup saya. Kenapa? Kalau kita pikirannya pahit-pahit, dulu saya pernah kecewain sama dia, saya sakit. Ya hidupmu kan pahit. Dulu saya pernah mau salaman, terus dicuekin sama dia. Ya hidupmu pahit. Saya pernah lempar tisu sama dia. Ya hidupmu pahit. Saya pernah dibohongin sama dia. Ya hidupmu pahit. Saya pernah dikecewain sama dia. Hidupmu pahit. Saya pernah ditipu sama dia. Ya hidupmu pahit. Kalau ketika hidup kita pahit, maka otomatis pikiran kita menjadi pahit dan tubuh kita menjadi lemah. Jangankan virus corona. Virus corona pun dapat membunuh kita. Sakit batuk pun dapat membunuh kita. Wah, ini gara-gara dia nih. Sakit badan gua, mati betul. Pikirkanlah hal-hal yang manis saja, saudara. Kemudian yang berikutnya, semua yang sedap didengar. Ternyata ada yang gak sedap didengar. Apa contohnya? Yang gak sedap didengar. Gosip, tergantung. Ada orang yang menganggap gosip itu sedap didengar. Kalau ngomongin firman setengah jam, lama banget, kapan selesainya? Tapi kalau ngomongin orang, 3 hari makanan. Ya, ada mulai batuk-batuk di asrama, di rumah. Dia corona. Mungkin ada yang menganggap itu nggak sedap didengar, tapi ada juga yang menganggap itu sedap didengar. Bahkan ada yang ngomongin orang udah 3 tahun, saudara. Dan itu enak bagi telinganya, sedap didengar. Tapi kalau dia yang diomongin, langsung tanduknya keluar, banteng oleh on, tanduknya, siap-siapnya ribut, saudara.
semua sudah didengar. Tapi sebenarnya begitu yang dimaksud, artinya begini. Berita-berita yang kita dengar seringkali itu gak enak. Contoh, kembali ke situasi saat ini. Kita kan khotbah harus mendarat di bumi kan, supaya saudara mengerti dan menghadapi krisis ini luar biasa. Virus corona itu 2 macam berita. Yang pertama berita yang semua benar, dua-duanya benar. Tapi pertama itu berita yang menakutkan, yang kedua berita yang menyenangkan. Saya tidak mau lagi baca, tidak mau lagi dengar, tidak mau lagi nonton berita-berita yang kadang-kadang itu menakutkan. Ya. Itu menimbulkan pesimistis dalam diri kita. Setiap hari kita nonton begini, yang kita nonton setiap hari, angka kematian corona Indonesia. Hari subuh saya pulang dari rumah sakit, saya nonton televisi di Metro TV. Angka kematian corona Indonesia bertambah. Yang kita dengar itu menakutkan. Tidak, kemarin 1 orang di Bantul, Yogyakarta, penderita corona meninggal dunia. Pas saya cek usia 64 tahun, punya penyakit akut lainnya. Jadi yang kita pikirkan, yang kita takutin tuh yang kita dengar tuh yang takut-takutin doang. Akhirnya kita menjadi penakut. Lemah pikirannya, lemah tubuhnya. Barangkali juga bisa lemah rohnya. Kenapa? Karena pikirannya penuh hal-hal yang tidak sedap untuk didengar. Dan yang berikutnya ada berita yang kedua, itu berita yang menyenangkan. Misalkan virus corona sekian sembuh, itu kan menunjukkan optimisme bahwa pemerintah kita sanggup. Yang saya perhatikan setiap hari itu bukan angka kematian, saudara, bukan, tapi angka kesembuhan. Yang sampai hari ini di dunia, angka kesembuhan dari corona masih 98% ke atas. Yang kita perhatikan itu jangan yang menakutkan terus. Lihat yang baik, yang menguntungkan, yang menunjukkan optimisme. Saya senang nonton berita kemarin. TNI diutus ke China, ke Tiongkok untuk mengambil alat-alat kesehatan untuk menghadapi virus corona. Itu menunjukkan optimisme bahwa Indonesia akan sanggup mengatasinya. Itu menunjukkan optimisme. Yang enak-enak aja yang didengar. Contoh, anak kecil kenapa takut setan? Kenapa Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa takut setan? Dari kecil sering dibohongin. Hati-hati loh. Jangan ke situ, karena mamanya malas ngejar, mamanya malas ngurus anaknya. Jangan ke situ. Ada momo kalau orang Jawa, ada pam-pam, ada setan. Akhirnya anak itu berpikir, setan itu seperti apa sih? Setan itu apa sih, mah? Setan itu besar, hitam, sayapnya lebar. Dia mulai imajinasikan di pikirannya. Oh gitu ya, mah. Padahal setannya sehari-hari ada di cermin di rumah kita masing-masing. Alias kita sendiri kejahatan mungkin lebih jahat daripada setan. Setan nggak berani bohongin Tuhan, kita sering bohongin Tuhan. Saudara, jangan ciptakan alam pikiran yang menakutkan, yang nggak sedap didengar. Karena itu kita akan menjadi seperti itu. Apa yang kita dengar itu menjadi apa kita sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, semua yang disebut dengan kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebijakan, bukan, beda. Kebijakan adalah pengambilan keputusan di luar peraturan. Tapi kalau kebajikan adalah sebuah perbuatan kebaikan. Firman Tuhan dalam Roma berkata, jika engkau dijahatin sama orang, balaslah dengan kebajikan. Itu sama seperti menaruh bala di atas kepalanya sendiri. Kita harus berbuat baji. Pikirkan hal-hal yang baji, hal-hal yang baik.
saya bisa apa ya? Daripada nyinyirin orang di Facebook, kemana pendeta-pendeta mujizat di musim wabah corona? Mereka nyinyirin orang di Facebook, ibadah online tidak beriman, ibadah di gereja tidak berhikmat. Lebih baik kita pikirkan apa yang kita bisa buat untuk Indonesia hari ini, saudara. Itu namanya kebajikan. Minimal kita lakukan social distancing. Cuma itu kok yang pemerintah mau. Pemerintah nggak minta uang, saudara. Pemerintah cuma mau melakukan social distancing, menjaga jarak. Yang kedua adalah self hygiene, ya, menjaga kebersihan diri sendiri. Kalau udah tahu sakit, jaga dirinya. Bahkan yang belum sakit, jangan sampai sakit. Yang ketiga, pemerintah mau lakukan pemeriksaan kesehatan secepatnya. Lakukan. Saya sedih harus ada maklumat Polri. Ya, Polri melakukan maklumat. Barang siapa yang melakukan kegiatan ibadah dalam bentuk kerumunan akan dibubarkan paksa. Sedih. Kenapa kok kita bebal banget ya? Udah dibilang jangan masih dilakukan. Bahkan Mahfud MD, Menko Polhukam, menteri kita bilang kepentingan atau keselamatan rakyat itulah hukum yang tertinggi di negara ini. Artinya kalau kita mengancam sama orang lain dengan memberikan potensi penularan, kita diancam pidana, saudara. Jadi kenapa itu semua harus keluar? Pemerintah tadinya menghimbau, jadi melarang, memaksa untuk tidak ada ibadah. Di beberapa daerah kecamatan di Jakarta ada polisi-polisi lewat, sabara-sabara lewat, pembimas lewat untuk memberitahukan bahwa tolong jangan ada pertemuan bla bla bla. Kenapa harus seperti itu? Susah banget sih. Lakukanlah kebajikan, pikirkan dan lakukanlah kebajikan. Apa yang bisa bantu buat negara ini? Uang, syukur kalau punya. Tapi kalau nggak punya, apa yang kita bisa bantu? Halo? Minimal lakukan tadi social distancing, self hygiene, dan pergi berobat kalau sakit. Ya nggak malas kalau sakit, takut nggak apa-apa kalau emang divonis corona juga nggak apa-apa, nggak bakalan mati. Kalau kamu berpikir kamu pasti mati, ya mati lagi kan. Yang penting saat kita sakit sekalipun kita beriman bahwa Tuhan ada di balik semuanya, memberikan pertolongan pada kita dan sesuatu akan indah pada waktunya. Badai pasti berlalu. Itu iman. Bukan iman gak bakalan kena sakit. Itu bukan iman tukang obat. Bayangkan kalau saudara pergi gereja dari rumah saudara ke tempat ini, cuma satu jalan satu-satunya, dan di jalan itu ada singa liar yang terlepas duduk di jalan. Saudara nggak bawa handphone, nggak bawa apa-apa, apa sudah boleh lakukan? Terobos dalam nama Yesus, singa butalah. Akulah Daniel dari gua singa. Maju. Atau kalau mau mati, matilah saya. Mati singa. Apakah itu beriman, saudara? Beriman itu dia berdoa, Tuhan, lalukanlah aku kepada singa ini. Gerakanlah hati singa ini untuk pindah, Tuhan, ke tempat yang sunyi atau ke habitatnya, kembali ke hutan-hutan. Tuhan sanggup menggerakkan hati binatang. Sanggup. Itu orang yang beriman, saudara. Saya mau tanya sama saudara beriman di tempat ini. Amin. Anda beriman? Kalau Anda beriman, Anda akan celaka. Tolong kalau nyebrang jangan tengok kiri, tengok kanan. Dalam nama Yesus, saya nyebrang. Apa yang terjadi?
celaka, minimal saudara enggak, tapi orang lain celaka, awas. Saya pernah begitu nabrak trotoar gara-gara orang nyebrang begitu. Mungkin dia orang sangat beriman. Iman tidak pernah bertentangan dengan logika, saudara. Karena itu buatlah sebuah kebajikan. Pikirkan dan buat kebajikan. Jangan ada orang beriman lalu Anda nggak nyebrang. Kenapa nggak lihat kalau nyebrang? Katanya beriman, kok pakai masker? Saya digituin kemarin. Katanya beriman, kok pakai masker? Saya jawab, oke, kalau gitu besok Bapak nyebrang jangan tengok kanan ya Pak. Kan Bapak orang beriman. Langsung cukup, dia nggak jawab lagi, saudara. Yang terakhir, semua yang patut untuk dipuji, pikirkanlah. Bukan makan puji, bukan lakukan sesuatu untuk dapat pujian, enggak. Tapi kita justru melakukan sesuatu yang orang lain bisa merasakan berkatnya hari ini. Semalam mengawal merpati itu bukan hal yang mudah, saudara. Ngantri 4 jam lebih, padahal nggak ada orang. Tapi emang prosedurnya berat, panjang. Karena dia butuh pertolongan, kita harus bersabar menolong. Begitu muncul hasil pertama, hasil kedua, saya masih lebih tenang. Dan saya pamit untuk pulang lebih dulu. Karena saya pikir saya harus cepat tidur karena kita mau live streaming pagi hari ini. Tertinggal 1 orang, namanya Miriam. Mereka tadi, dia lakukan sesuatu yang sangat patut untuk dipuji. Memang Tuhan tuh butuh orang yang begitu doang. Tuhan gak butuh Anda pinta. Tuhan gak butuh Anda orang kaya untuk menolong orang di IGD itu, saudara. Tuhan cuma butuh orang yang nekat dan mau dengar-dengaran. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan harus gimana Tuhan? Tolong di hati saya, dobrak, dorong, push tenaga medisnya. Mer, maju, kasar saja. Meri maju kiri, maju kanan. Yang sadisnya lagi, kita udah nomor 46, habis sebut angka 43, dia langsung 53. Woi, ini ada apa? Keterangan tanda-tanda apa ini? Sebenarnya mentari udah ngantuk, bukan main dia di tempat tidur loh. Kayak merpati. Asisten yang dewa. Dia perlu ditolong. Lalu Mary dengan keberaniannya dia sodok kiri sodok kanan. Bahkan sampai tadi pagi dia baru pulang, saudara. Itu sesuatu yang patut untuk dipuji. Amin. Amin. Kalau saya begitu, nggak suka memuji orang, tapi juga nggak suka lempar tisu ke kepala saudara. Kenapa? Karena aku mencintaimu. Karena aku mengasihimu. Amin. Amin. Jadi siapa yang sering dilempar itu orang yang paling disayang. Oh enggak ya? Itu karena emosi berat. Mohon maaf untuk semuanya. Tapi itu bukan dengan kebencian. Jadi ada orang yang patut untuk dipuji, ada juga orang yang patut untuk diajar. Kalau dia bagus, saya nggak sungkan memuji, wah hebatnya kamu, luar biasa, dahsyat ya Mer, terima kasih ya Mer, kalau luar biasa. Saya aja nggak sanggup bertahan sampai jam begitu. Ini kamu ngantuk kan Mer? Enggak Pak. Kamu sehat nggak? Sehat Pak. Kamu mau diganti temenin nggak? Nggak usah Bapak. Mau masker nggak? Nggak ada. Gila, saking berimannya nggak pakai masker. Ya usah kakak beli tisu Pak. Bukan kita nggak beriman. Tadi orang yang beriman, tolong nyebrang jangan nengok kanan ya begitu. Kita lihat ranjang-ranjang udah keluar dari rumah sakit dari IGD. Itu orang yang tiduran di luar ruang IGD. Saking beratnya kemarin. Dan jadi Bapak Ibu Saudara dan kasih dalam Tuhan, apapun yang kita pikirkan, pikirkanlah yang benar, yang mulia,
yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan yang patut untuk dipuji. Artinya yang kesimpulannya, hari ini pikirkanlah pikiran yang positif, baik terhadap dirimu sendiri maupun kepada orang lain. Mungkin Anda berpikir orang lain tidak seperti yang Anda harapkan. Tetap pikirkan yang positif terhadap orang tersebut. Kenapa nih orang kok gak mau salaman? Jangan langsung, dia benci sama saya. Kok kan pahit? Kenapa? Kemarin mau salaman sama Pak Ais gak mau. Nah, pikirkanlah yang positif. Kasihan ya, Pak Ais ada yang bantu. Sampai salaman aja gak sempat. Mestinya begitu, saudara. Ada haleluya? Amin. Karena kita yang jelek-jelek itu sama orang, susah hatimu. Tahu nggak kenapa? Karena orang yang sudah pikirkan jelek belum tentu dia merasa dipikirin jelek. Susah kan? Di sini orang amit-amit troublemaker, biang kerok, geli gue ngeliat dia males, amit-amit dalam nama Tuhan Yesus. Tapi yang dipikirin begitu, cuek aja. Halo apa kabar? Bagaimana beritanya? Dalam hati, apa sih nomor gue? Kita yang susah kan? Nah, makanya pikirkan hal-hal yang positif. Ya. Bapak Sekretaris Umum Gestop posting sesuatu yang sangat baik, dampak positif corona di Indonesia. Saya bangga banget, keren banget, dahsyat, menguatkan banget. Jadi tidak pikirkan hal-hal yang positif. Meskipun kalau sudah berobat ke dokter besok ada 10 pertanyaan screening non medis namanya untuk COVID-19, 10 pertanyaan 9 sudah katakan ya menjurus kepada COVID-19. Kita pikirkan yang positif. Hanya satu yang dia akan jawab tidak kan, dari Tuhan masih bisa bekerja bagi dia. Jangan pikir ini orang udah habis nih. COVID-19 kena, habis tuh. Telepon keluarganya, suruh siapin itu. Ya ampun, gak usah saudara. Pikirkan hal-hal yang positif. Sama di sini begitu, sakit nih perut sebelah sini. Habis minum itu yang gak cocok nih. Serangan jantung di ginjal. Serangan jantung di ginjal. Pikirkan hal yang positif. Men, saya gak takut corona. Kenapa? Saya udah 5 tahun sakit pneumotoraks dan asam lambung, dan saya baik-baik aja sampai hari ini. Kalaupun saya harus kena, saya mau bilang Tuhan Yesus baik. Cuma aku pikir kalau aku kena karantina, anakku piye ya? Anakku gimana ya? Pasti aku sedih. Siapa Tuhan jangan sampai saya kena, kasihan anak saya. Bapak Ibu Saudara, dalam Tuhan kita percaya, kita berpikir positif. Baik Anda yang beribadah di rumah maupun beribadah di gereja, tidak ada jaminan untuk tidak kena penyakit virus corona. Tapi berpikir positif, bahwa firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya perkatakan terus ayat ini, saudara. Tuhan, Engkau gembala yang baik. Engkau membawa aku kepada air yang tenang dan membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Terus Engkau menyegarkan jiwa. Terus kita buka juga. Yuk, mudah-mudahan sama-sama kita bacakan dengan iman. Akan menjadi ayat penutup kita pada saat pagi hari ini, sesuai untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang di rumah juga boleh ikuti kita bersama-sama.
Kita bacakan satu kali sesuai dengan teks yang ada ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nanti kita baca ulang lagi di pembacaan yang kedua. Kita ganti kata aku dengan nama kita masing-masing. Yang pertama dulu ya, dengan sesuai dengan teks. Pada hitungan yang ketiga, Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gagahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Kita baca sekali lagi, kita ulangi ayat ini dengan mengganti kata aku dengan nama kita sendiri. Misalkan begini, Tuhan adalah gembala Ais, takkan kekurangan Ais. Ia membaringkan Ais di padang rumput, di padang yang berumput hijau. Ia membimbing Ais ke air yang tenang. Oke? Ganti dengan namamu sendiri ya. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tuhan adalah gembala Ais, takkan kekurangan Ais. Ia membaringkan Ais di padang yang berumput hijau. Ia membimbing Ais ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwanya Ais. Ia menuntun Ais di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun Ais berjalan dalam lembah kekelaman, Ais tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan Ais. Gagahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur Ais. Engkau menyediakan hidangan bagi Ais di hadapan lawan-lawan Ais. Engkau mengurapi kepala Ais dengan minyak, piala Ais melimpah. Kebajikan Dan kemurahan belaka akan mengikuti Ais seumur hidup Ais. dan Ais akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Tuhan adalah gembala. Haleluya. Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku Di padang yang berumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah
Saudara, musik kita menyembah Tuhan. Saudara, tenangkan hati saudara. Firman Tuhan katakan, pikirkanlah. Pikirkanlah semua itu. Semua yang benar, semua mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang patut untuk dipuji, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan. Pikirkanlah itu. Pikirkanlah. Haleluya Yesus. Saya bacakan sekali lagi Mazmur 23 buat saudara. Dengarkan baik-baik. Saudara terkasih dalam Tuhan, baik yang di rumah maupun di gereja di tempat ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membalikan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita beriman, kita punya pikiran bahwa Tuhanlah sumber segala kebaikan. Sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ikut Tuhan, beriman sama Tuhan, bukan berarti saudara bebas dari ancaman, bebas dari bahaya. Tapi justru ikut Tuhan, kita akan melalui tempat-tempat dan situasi yang berbahaya. Kabar baiknya, Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Tuhan sumber segala berkat. Kesembuhan datang dari Tuhan, berkat-berkat datang dari Tuhan, bahkan perlindungan pertolongan datang semua dari Tuhan. Tapi yang paling utama, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang terutama adalah tetap tinggal dalam hadirat Tuhan dimanapun Anda berada, baik di rumah, di gereja, di pekerjaan, di sekolah. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tubuh kita adalah bait Allah, dan tinggallah di dalamnya, karena Roh Tuhan berdiam di sana. Kita akan berdoa, saya akan berdoa untuk saudara. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan dan pemulihan saudara. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang amin. Inilah iman kami Tuhan. Engkau sumber
yang di rumah maupun yang ada di meja. Tuhan urapi kami, memperhatikan kami. Tuhan tolong loloskan kami Tuhan dari situasi. Namun jika tidak, Tuhan akan tetap beriman kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan tepuk tangan yang paling banyak buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa buat kami. Terima kasih Yesus. Engkau dahsyat buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami semua dalam pertolongan Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang dapat memindahkan kami, menjauhkan kami daripada kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, dan bahkan terlalu percaya bahwa Tuhan ada dan menolong kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menjamah dan melawati setiap kami di tempat ini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka semua, sehat dan kuatkan tubuh mereka. Bahkan kami mematahkan, menolak, menghancurkan setiap kuasa-kuasa yang mencoba melemahkan pikiran kami, mencoba menggoyah iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menolak setiap kebodohan, kami menolak setiap keduluan untuk tidak memperhatikan hikmat dan ajaran. Dan kami mau takut dengan Tuhan, karena sanalah awal daripada pengetahuan. Tuhan tolong kami melewati masa-masa yang sulit di wabah virus corona ini Tuhan, di Indonesia. Tuhan tolong kami, mampukan kami semua melaluinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari segala macam hal yang jahat di tempat ini. Jauhkan Tuhan, lepaskanlah kami, dan kami semua sehat, kami semua kuat, kami semua diberkati oleh Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini Tuhan, maupun dimanapun mereka berada hari ini menyaksikan daripada khotbah live streaming ini.
Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus dengan keyakinan kami bahwa Engkau adalah pembuat mujizat, Engkau adalah pemberi kesembuhan. Hari ini untuk saudara kami yang sakit, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah sakit, Tuhan merpatilah kamu, maupun yang ada di rumah mungkin terbaring lemah dan tidak berdaya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan kesembuhan terjadi atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pilur darah Yesus, dan firman-Mu berkata bahwa semua telah Engkau tanggung dan Engkau berkata sudah selesai atas kami. Tuhan, tolong sembuhkan kami. Tuhan, tolong pulihkan kami. Tuhan, tolong berkati kami, Tuhan, dalam nama Yesus. Yes, Banyulife Depok sehat walafiat. Tidak satu pun yang sakit, bahkan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang berkata kepada kami bahwa kami minum racun maut sekalipun kami tidak akan mati, Tuhan. Menginjak kalajengking dan ular kami pun tidak akan mati, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan berkati semua yang mengikuti live streaming ini, dan kami serahkan setiap diri kami masing-masing dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Immanuel. Kasih Tuhan, saya mau mengajak kita lakukan sesuatu yang berbeda hari ini, baik di rumah maupun di gereja. Saya mau ajak kita semua untuk bersatu hati, kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama dengan suara buat bangsa kita. Buka mulutmu dan ucapkan doa atas bangsa ini. Bangsa ini butuhkan orang-orang yang berdoa, baik yang di rumah berdoa, yang di tempat ini pun berdoa. Tuhan, tolonglah Indonesia, tolonglah Indonesia Tuhan. Berkatilah Indonesia dari Sabang hingga Merauke, Miangas hingga Pulau Rote. Wabah dari penyakit baik corona, DBD maupun penyakit lainnya, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong bangsa kami saat ini sedang berduka. Bangsa ini sedang mengalami air mata yang begitu luar biasa. Tuhan, tolong kami. Bahkan pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin juga Tuhan berkati. Kuatkan mereka Tuhan, kuatkan hati pikiran mereka. Lindungi mereka segala hal yang jahat. Dan kami berdoa Tuhan pada hari ini, Tuhan berkati bangsa ini, Tuhan berkati negara ini Tuhan. Aparat pemerintahan, aparat keamanan yang bekerja dengan keras untuk melindungi bangsa ini, juga Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Terlebih kami berdoa Tuhan untuk korban-korban ataupun penderita pneumonia coronavirus ini Tuhan. Baik yang sudah ODP, PDP maupun juga yang saat ini sedang betul-betul penderita Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan, lalukanlah daripada bangsa kami Tuhan. Tuhan tolong pulihkan bangsa kami. Tuhan tolong para medis yang hari ini menjadi lelah tidak pulang bekerja untuk kami Tuhan. Tuhan tolong aparat keamanan yang sibuk hari ini Tuhan untuk menertibkan kami orang-orang yang bebal ini Tuhan. Tuhan tolong supaya bangsa kami ini diberkati oleh Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nanti pasal kami akan akhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan, harta kesayangan Tuhan. Bukalah kedua belah tanganmu, arahkanlah hatimu dimanapun engkau berada, baik di tempat ini maupun yang sedang live streaming di rumah masing-masing. Pulanglah dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan menyertai kita sekalian. Haleluya. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, esok lusa, dan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya dengan bersama-sama. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Khotbah ini akan diupload lagi sebentar jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti ibadah pagi ini, boleh juga nanti akan mengikuti offline-nya jam 5 sore sebentar. Mohon maaf apabila ada kekurangan informasi maupun penyampaian sehingga Bapak Ibu kurang lancar menerima siaran ulang ini, langsung ini. Nanti silakan saksikan siaran ulangnya sebentar sore jam 5. Kita akan perbaiki untuk minggu depan lebih baik lagi buat kita semua. Ya, Bapak Ibu, harapan saya setelah khotbah ini ibadah ini selesai, setiap kepala keluarga di rumah boleh memimpin sharing, ya, dan berdoa syafaat kembali bagi keluarganya masing-masing. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bergembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Immanuel. Tuhan berkati. Shalom. Shalom.